Hyundai Sonata, sedan besarnya Hyundai. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar nama Sonata sebelumnya, jadi dia adalah saingannya Toyota Camry, Honda Accord, dan Mazda 6 dari Korea. Nah, Sonata yang ini adalah Sonata yang terakhir yang dikeluarin di Indonesia. Dan sekarang, meskipun dia dulu harganya cukup mahal, kalian bisa dapat ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Hyundai Sonata. Satu, varian. Buat kalian yang gak familiar, Sonata adalah sedan besar yang jadi kompetitornya Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6, dan Kia Optima. Yang kalian lihat ini adalah Sonata berkode YF. Di internasionalnya adalah Sonata generasi ke-6. Ini jadi Sonata terakhir yang dijual di Indonesia sampai saat ini. Sedangkan di internasional sekarang udah masuk generasi ke-8 yang bentuknya nyeleneh banget ini. Sonata yang dijual buat publik cuma ada satu varian, GLS aja. Dan ini sempat facelift di tahun 2014 dengan ubahan sangat minor. Discontinued di tahun 2015 sembari nunggu dealer abisin sisa stok aja. 2. Kisaran harga. Meskipun dulu barunya harganya 450 juta di tahun 2011, sekarang harga Sonata second ini udah sangat murah. Yang tahun 2011 sampai 2013 bisa kalian temuin di harga 130 sampai 180 jutaan. Tapi ingat, populasi Sonata YF milik pribadi ini sangat sedikit di Indonesia. So harganya mungkin sedikit nggak jelas. Tapi karena armadanya pernah dibeli perusahaan taksi White Horse waktu itu buat jadi taksi premium ya, jadi sekarang banyak unit bekas taksinya yang dijual. Jadi kalau kalian lihat ada Sonata kayak gini, tapi grillnya honeycomb, atau nggak ada fog lampnya, nggak ada list chrome di jendelanya, atau lampu belakangnya nggak LED dan bagian dalamnya kelihatan lebih polos gini, nah itu berarti bekas taksi. Dan yang bekas taksi ini harganya jauh lebih terjangkau, di 80 jutaan aja. Tapi bekas taksi juga ada yang pakai spek tinggi kayak yang dijual buat pribadi ya. Mereka biasanya nyebutnya high grade. Dan sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian mau pengen ambil bekas taksi pun. Cuman harus perhatikan, karena ini bukan mobil yang populasinya umum banget, nggak kayak X taksi lainnya Vios atau Alphard atau E-Class gitu. Jadi nyari beberapa spare parts yang sangat spesifik bakal lebih sulit kalau kalian dapat unit yang udah rusak-rusakan. So saran kita sedikit lebih teliti buat pilih unitnya. Nah, tapi di tahun 2014, Hyundai sempat bawa Sonata facelift ke Indonesia yang punya desain fog lamp agak beda, lampu belakang LED agak beda, dan beberapa ubahan minor di dalam kabin. Populasi yang ini lebih langka lagi di jalanan. So, harganya pun lebih nggak jelas lagi dan udah pasti lebih mahal dibanding varian per-facelift ya. Oh, pajaknya yang tahun 2011 sekitar 6 juta. Ekspektasikan tahun yang lebih muda lebih mahal lagi. 3. Mesin 2400 cc. Sonata cuma ada satu pilihan mesin aja, mesin 2400 cc yang kodenya disebut Theta 2, alias mesin yang dipakai juga di Santa Fe bensin. Tenaganya 176 HP dan torsinya 229 Nm. Mirip-mirip Camry dan Accord di tahunnya yang pakai mesin 2400 cc juga. Transmisinya otomatis torque converter 6 percepatan dan udah bisa dinaik turunin giginya secara manual ya, kalau digeser ke kanan kayak gini, atau kalau Hyundai sebutnya Shiftronic. Karakter mesinnya tergolong sangat agresif di tarikan awalnya, jadi sangat galak buat kalian pakai di jalanan dalam kota dan bahkan buat mobil segede gini juga. Akselerasinya 0-100 km/jam sekitar 10 detikan. Emang nggak cepet sih, tapi ini mirip juga kok sama kompetitor-kompetitornya. Tapi konsumsi BBM-nya emang sedikit lebih boros dibanding di Camry dan Accord di tahunnya. Tapi kalau kalian beli mobil segede gini dengan mesin 2400 cc, harusnya udah bisa antisipasi itulah ya. 4. Eksterior masih modern. Dibanding Camry dan Accord di tahunnya yang mulai kelihatan umurnya, desainnya Sonata masih kelihatan sangat modern. Yes, ini jadi mobil kedua Hyundai yang pakai desain fluidic sculpture. Dan mobil ini juga yang bikin Hyundai mulai dilirik di dunia karena desainnya. Karena yang sebelum ini, desainnya Sonata sangat
Mengingat nggak banyak yang tahu ini mobil apa, kita yakin banyak yang bakal ngira kalian pakai mobil mewah selama kalian bisa bikin unitnya kelihatan kinclong lagi. Secara dimensi, Sonata panjangnya sedikit lebih pendek dibanding kompetitornya, tapi uniknya wheelbase-nya lebih panjang dibanding Camry atau dibanding Accord yang tahun 2013. Oh, Sonata ini di Indonesia cuma tersedia dalam 3 warna, hitam, putih, dan silver. Mayoritas yang bertebaran warna hitam, jadi yang putih dan silver lebih langka. Dan kalau kalian nemu warna lain, berarti itu udah dicat ulang. Desainnya, fluidic sculpture ini main banyak banget lekukan dan tajam-tajam. Depannya kelihatan mentereng banget karena grill chrome yang sangat besar itu. Ini salah satu pemakaian chrome yang menurut kita proper nih, gak norak dilihatnya. Housing fog lampnya juga dibuat tajam gini nih bentuknya. So, dari depan ngasih kesan overall yang tajam. Lampu depannya masih full halogen nih sayangnya. Lampu utama halogen, lampu besar proyektor halogen, dan lampu jauhnya halogen di sebelahnya. Lampu seinnya halogen dan fog lampnya juga halogen. Sampingnya, nah ini bagian yang bikin Sonata kelihatan cukup sleek karena atap belakang yang cukup landai di saat setiap kompetitornya masih mengotak banget ala sedan konvensional. Tapi sentuhan yang kita suka dan sangat unik, list chrome ini yang super panjang ditariknya dari lampu depan sampai ke window lining jendela belakang. Nice! Dan dari lampu belakang juga ada garis bodi yang tajam banget nih. Handle pintunya udah dilapis chrome, spionnya modelnya panjang kayak gini dan ada lampu seinnya, sedangkan velgnya 17 inci warna silver gini dengan center cap black gloss. Kelihatan sederhana sih velgnya, tapi mayoritas sedan besar di tahunnya juga kebanyakan masih kelihatan simple sih velgnya. Belakangnya emang kelihatan agak simple ya, tapi kalau kalian lihat bagian kacanya sini kelihatan cukup landai ya. Sedangkan di tengahnya dikasih list chrome kayak gini, dan selain logo Hyundai di tengah, di kanan ada lagi nih logo Hyundai tapi tertulis, dan di kirinya baru namanya Sonata. Di bawah ada reflektor horizontal ya. Lampunya lampu malamnya LED yang memanjang dan muter-muter gini nih. Nah, di tahunnya ini kelihatan unik banget ya. Lampu remnya LED dots, lampu sein, lampu nomor plat, dan lampu mundur halogen semua. 5. Interior serba tajam. Sama kayak luarnya yang banyak banget lekukannya, interior Sonata YF ini juga banyak banget lekukan tajamnya. Meskipun belum ada layar sentuhnya di tengah, tapi desain interiornya bikin Sonata tetap kelihatan cukup modern sampai sekarang. Dari dashboardnya yang semua memusatkan lekukan tajam ke tengah situ, door trimnya yang banyak lekukannya, sampai ke sentuhan super unik kayak pengarah ventilasi AC berbentuk orang gini. Konsol tengahnya Sonata juga kelihatan luas kayak gini karena dia pakai rem parkir model injek di kaki gini. Jadi yang di atas bisa kelihatan jauh lebih lega. Bahan piano black juga dipakai di cukup banyak tempat kayak di fascia tengahnya, di ventilasi AC dashboardnya, dan di panel atas pintu depan dan pintu belakang ini. Yang kelihatan keren kalau kinclong tapi menjijikan kalau banyak cap tangannya. Sedangkan karena ini adalah sedan premium, jadi bahan soft touch juga tentu bertebaran kayak di dashboard atas sini dan bagian atas pintu sini. Sedangkan bagian tengah pintunya udah dilapis bahan kulit ya. Nah sayangnya yang di sisi konsol tengah sini ramai banget sama bahan plastik doff yang sangat gampang lecet nih. Dan setirnya ini juga nggak full dilapis kulit ya. Jadi kayak setengah dilapis kulit dan setengah lagi ke expose kayak gini. Sedangkan joknya udah dilapis bahan kulit kayak gini ya. Meski kulitnya emang kulit khas Hyundai Indonesia di masa itu sih, ini gampang banget mengkilap kulitnya. Oh, udah dikasih seal plate bertuliskan Sonata gini di depan. Detail lain di dalam, di depan udah dikasih 2 lampu kabin kayak gini nih, halogen. Sedangkan di tengah ada satu lagi ya. Sun visornya udah dikasih card holder di kiri kanannya, dan dua-duanya juga ada kaca yang bisa dibuka tutup plus lampu halogen kayak gini. Di sisi penumpang depan udah dikasih pegangan kayak gini, yang driver nggak ada. Sedangkan di belakang kiri dan kanan udah dapat pegangan juga, tapi yang ada gantungannya cuma yang sebelah kanan aja. Detail lainnya, kabin belakang udah dapat semburan AC juga ya, jadi dinginnya lebih cepet. Nah, tapi semburan AC belakang ini nggak ada ya di tipe low grade yang dijual X taksi. Kalau di tipe high grade-nya taksi atau di varian GLS yang dijual publik, ada. Dan Sonata ini pakai pedal gas model piano pedal gini yang langsung nempel di lantai. Kayak Eropaan banget ya. 6. Konfigurasi jok. Pintu depannya Sonata termasuk berat banget nih. Bukannya juga termasuk sangat lebar. Nah, napak ke dalamnya termasuk rendah banget ya. Nah, posisi duduknya kalau kita set ke paling rendah emang nggak terlalu rendah kayak big sedan gini kebanyakan. Masih sedikit agak tinggi sih. Sedangkan pengaturan joknya yang driver elektrik 8 arah plus lumbar 2 arah.
Sedangkan yang penumpang depan sayangnya masih manual slide dan recline aja. Gak kayak kompetitornya yang elektrik juga. Yang unik headrestnya nih, selain naik turun ternyata bisa dimaju mundurin juga. Jadi bisa ngasih posisi sandaran kepala yang pas kalau pengen sandaran sambil nyetir alias kepalanya nggak ngedangak ke belakang. Nice! Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk. Dan buat sandaran tangan di pintu sini juga udah dilapis bahan empuk nih. Mantap! Seatbeltnya bisa dinaik turunin ya. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Dan buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih pad plastik kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih kerasa berat nih. Bukanya juga masih termasuk lumayan lebar. Tapi buat masuk, kepala kita harus agak nunduk karena atapnya menukik ya. Jok belakangnya kerasa empuk banget nih. Cuman emang sedikit agak rendah sih ya. Ya khasnya jok belakang big sedan di tahun itulah. Yang enak, ruang kakinya luar biasa lega. Ini yang sangat nikmat dari sedan gede kayak gini nih. Berasa lega banget duduk di belakang sini. Sandaran joknya fix ya. Tapi enaknya udah termasuk rebah sih, jadi relax buat jalan jauh. Sedangkan ruang kepalanya nggak sisa banyak tapi masih aman. Headrestnya adjustable ada di ketiga sisi. Sedangkan buat sandaran tangan di pintu udah dilapis bahan empuk juga. Nah, buat napak ke tengah, kaki kita harus ngelipet dulu soalnya konsol tengahnya mundur gini nih. Kaki kita juga sebaiknya ke kiri kanannya ya, soalnya lantai tengahnya nggak rata-rata banget, tapi lumayan rendah sih gundukannya. Jadi kalau kaki anak kecil kayaknya masih bisa di tengah. Dudukan jok di tengah sini juga jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget sih. Nah, tapi yang agak nggak enak buat sandarannya ini nih, karena dia maju banget dan keras banget. Tapi dia udah ada headrest adjustable-nya. Cuman sayangnya emang seatbelt tengah di sini masih 2 titik. Tapi enak ya kalau kita duduk di kiri kanannya, yang di tengah sini bisa dijadiin armrest. 7. Fitur rata-rata. Soal fitur, Sonata ini termasuk average ya, alias rata-rata banget. Lebih sedikit dibanding mayoritas di kelasnya, tapi kalau dibilang fiturnya pelit, ya nggak juga sih. Tapi emang karena yang dimasukin ini adalah varian rendah di model globalnya, so wajar kalau nggak selengkap itu sih. Pertama, ada smart key dengan passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin dan buat buka kuncinya, tinggal deketin mobilnya dan klik tombol hitam di handle ini. Nanti kuncinya langsung kebuka. Sedangkan buat kunci lagi, tinggal klik aja tombol hitam di handle pintunya ini. Dan tentunya ada tombol start stopnya juga yang bentuknya cukup keren nih, silver dengan warna biru gini. AC-nya auto climate control tapi tanpa layar ya. Jadi kita bisa langsung set suhunya berapa derajat di kiri sini dan nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Dan ini udah ada heaternya juga. Udah ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Tapi yang unik buat atur distribusi anginnya nih, modelnya kayak bentuk orang gitu. Jadi kita klik buat lihat tanda panahnya itu yang nandain anginnya nyembur ke arah mana aja. Lucu juga ya. Head unitnya sangat sederhana, masih monokrom warna biru gini yang bisa ngeplay CD, USB dan aux dari port integrasi di bawah sini dan radio juga. Tapi emang yang cukup keren karena ada fitur auto speed adjust nih yang bikin suara audionya jadi lebih kencang pas kita jalannya jadi lebih kencang dan sebaliknya. Cuman emang di zaman sekarang yang banyak layar-layarnya agak kelihatan kuno aja sih ya gini. Oh, tapi kalau kalian cari di eBay gitu banyak sih yang jual head unit aftermarketnya dengan model frame yang kelihatan OEM. Nah, di atasnya ada layar jam juga masih terpisah kayak gini dan ada temperatur luarnya. Lanjut, MID-nya LCD yang udah bisa nampilin animasi kayak gini tapi emang masih monokrom. Sayangnya kita nggak bisa ubah-ubah di sini karena MID di mobil ini lagi bermasalah. Tapi isinya selain trip meter ada sisa jarak pengendara, konsumsi BBM real time rata-rata, kecepatan rata-rata dan buat matiin indikator ICO-nya ya. Tapi uniknya di tengah-tengah speedometernya juga ada layar kecil nih. Yang kiri buat tampilin indikator pintu individual gini, sedangkan yang kanan ada indikator giginya juga. Di setir udah dikasih tombol pengatur audio gini di sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada tombol mute dan buat atur MID-nya. Dan yang keren udah dapat pedal shift yang ukurannya cukup gede nih, meski emang bahannya plastik banget sih ya. Spionnya udah ada spion lipat elektrik tapi belum otomatis pas mobilnya kekunci ya. Oh, dan lipatnya unik nih, agak naik ke atas banget kayak gini. Di tengah udah dapat spion tengah elektrokromatik alias ngegelap sendiri kalau kena silau. Wipernya belum otomatis tapi udah dapat intermittent variable ya. Sedangkan lampunya juga belum otomatis nih sayangnya, tapi udah ada one touch triple turn signal dan udah ada auto off ya. Jadi kalau kita lupa matiin pas, matiin mesin, begitu pintu drivernya kita buka, nanti lampunya bakal mati supaya dia nggak nyedot listrik dari akinya. Mantap, di depan ada 2 power outlet tapi di belakang belum ada. Yang sangat disayangkan, belum ada auto lock nih. Jadi kita harus kunci pintunya sendiri kalau udah jalan. Jendela yang auto up down juga hanya sisi driver aja.
Oh, dan ada buat naik turunin brightness backlight di kabin ya. 8. Bagasi dan storage. Buat buka bagasi Sonata bisa pakai tombol yang di dalam kabin sini, bisa tahan tombol di paling bawah remote-nya sini, atau karena ini nyambung sama sistem smart key, jadi selama kalian kantongin remote-nya tinggal tekan aja tombol yang di bawah pintu bagasi sini, nanti pintunya langsung kebuka. Oh, catatan kecil, seandainya baterai smart key-nya habis, ada kunci manual buat buka bagasinya di sebelah kiri sini ya. Bagasi Sonata termasuk luas banget nih, kas-kasnya big sedan kayak gini, dalam banget ke dalamnya. Dan enaknya, bukaannya di bibir sini juga termasuk lebar. Jadi kalau kita mau masukin barang yang lebar, bakal gampang. Ketinggian bibirnya dari tanah termasuk tipikal mobil sekelas ini yang gak terlalu tinggi. Jadi kalau mau masukin barang berat, angkatnya gak PR-PR banget. Tapi tentunya kas sedan, lantainya gak rata sama bibir bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang, harus sedikit diangkat. Oh, seluruh isinya dari bawah, kiri, dan kanannya udah full dilapisin bahan bludur gini ya. Dan di bagian atas sini juga udah ada lampu halogen. Tapi emang sayangnya bagian engsel sini belum dikasih cover nih. Jadi kalau kalian taruh barang besar di bawah sini bisa kegencet dan ngerusak barangnya. Sedangkan di bawah lantainya ada ban serep full size dengan model velg yang sama kayak yang dipakai. Mantap! Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40:60. Tinggal tarik aja tuas yang ada di atas sini. Nanti joknya bisa kalian dorong dari belakang sini atau bantu buka dari kabin belakang. Kalau kebuka yang kiri, masih bisa duduk buat 2 penumpang ya di belakang. Dan kalau dilipat dua-duanya, emang gak langsung rata sih joknya. Jadi harus agak angkat dulu barangnya kalau mau geser barang ke tengah. Tapi minimal ruang penyimpanannya jadi panjang banget. Buat tutupnya udah disediain handle dari dalam gini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Safety pas-pasan. Yang sangat disayangkan di Sonata ini adalah fitur keselamatannya. Buat mobil baru yang harganya 450 jutaan dulunya, fitur safety-nya termasuk sangat pas-pasan. Stability control contohnya di sini belum ada, dan tentunya yang serupa kayak misalnya hill start assist juga belum ada di sini. Airbag pun juga baru cuma ada 2 aja, di depan aja. Sedangkan yang lainnya, rem depan cakram ventilasi, rem belakang cakram, sistem remnya ada ABS dan EBD, ada alarmnya dan tentunya immobilizer. Dan yang cukup keren di zamannya, sensor parkir belakang terintegrasi 4 titik yang langsung di bumpernya gini dan ada indikatornya di MID kayak gini. Mantap! Tapi yang agak unik sih ini nih, active headrest buat mengurangi whiplash injury. Jadi yang tadi kita bilang headrestnya bisa dimaju mundurin, itu selain buat ergonomis, itu juga dia bakal otomatis naik dan maju begitu kita ketabrak dari belakang buat mengurangi cedera kepala dan leher kita. Keren juga ya. 10. Detail-detail lain. Mungkin kalau pertama naik ini agak bingung nih, mana sih buat buka kap bensinnya? Ternyata dia pakai tuas kayak gini yang ada di pintu posisinya, bukan di bawah. Tinggal ditarik aja dan dia bakal kepental. Tapi seandainya baterainya mobilnya habis, Hyundai nyediain tuas emergency berupa tali gini buat langsung buka kap bensinnya dari bagasi. Nice! Kayak mayoritas sedan gede gini juga, suspensi Sonata udah pakai model multilink di belakang. Jadi kenyamanannya tergolong cukup oke ya. Ya, tingkat kekerasannya ada di tengah Camry yang empuk banget dan akordnya cukup keras lah. So, selama kondisinya masih perfect, termasuk cukup nyaman. Sedangkan setirnya masih pakai model hydraulic power steering ya.
Jadi emang masih cukup berat di kecepatan rendah nih. Oh, dan perhatikan, kayak bahan soft touch lainnya, soft touchnya di Sonata yang di dashboard cukup rentan kalau kena panas berlebihan. Jadi kalau kalian ambil yang bekas taksi, banyak yang udah retak-retak bahannya. Sedangkan bahan plastik yang di konsol tengah dan di door trim dekat kontrol jendela sangat rentan lecet. So, perhatikan juga kondisi-kondisi ini ya. Oh, dan kalau baterai smart key kalian habis, buat nyalain mesinnya, kuncinya ini cukup kalian masukin aja ke dalam konsol tengah sini. Nih udah disediain lubang kayak gini. Mantep ya. So, gimana menurut kalian soal Hyundai Sonata ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video gini lainnya. See you next time.